Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar Bombana Radio Streaming dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih berada ya di bulan suci Ramadan, di 10 hari kedua ya setelah kita melewati 10 hari pertama. Mudah-mudahan pendengar semuanya masih bersemangat untuk melaksanakan semua ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Dan salah satu ibadah yang penting untuk dilaksanakan selama bulan Ramadan selain berpuasa dan juga menjalankan hal-hal yang lainnya ya yang ada hubungannya dengan Ramadan, yang paling terpenting adalah bisa melaksanakan sholat di bulan Ramadan. Karena sholat di hari-hari biasa pahalanya tentu berbeda dengan sholat ketika di bulan suci Ramadan. Menarik kalau kita bicara tentang sholat, ada satu ibadah yang selalu dilakukan di bulan Ramadan ya, yaitu sholat tarawih. Beberapa waktu yang lalu sempat saya singgung sedikit masalah sholat tarawih. Pendengar mesti ingat bahwa di dalam rukun sholat yang paling terpenting adalah bagaimana pendengar semuanya khusyuk dalam sholat, kemudian juga ketika kita melaksanakan sholat apapun itu, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib, hendaknya mengikuti apa yang sudah diajarkan Rasul. Karena ada hadis yang mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi artinya semua syarat rukun sholat harus dipenuhi. Itu salah satu rukun sholat yang pendengar harus ikuti. Yang paling penting adalah tumaknina, ketenangan dalam gerakan. Beberapa waktu yang lalu kan sempat saya bahas tentang fenomena tentang sholat tarawih kilat ya, yaitu menunjukkan mereka tidak mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan gitu. Karena penting sekali tumaknina dalam sholat itu. Seperti yang saya katakan tadi, sholat baik itu sholat wajib dan juga sholat sunnah, tetap dia dituntut untuk bagaimana bisa tenang dalam gerakan, tidak terburu-buru. Karena seseorang yang benar-benar menikmati sebuah ibadah, dia tidak akan terburu-buru. Orang-orang yang terburu-buru dalam melaksanakan sholat, berarti dia tidak menikmati ibadah itu ya, jadi pantaslah ketika waktu itu ya, ketika masalah sholat tarawih yang dianggap cepat itu ditanyakan kepada almarhum Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber tidak bilang apa-apa, dia tidak panjang lebar menjelaskan, dia cuma bilang tidak sah. Kenapa beliau mengatakan itu tidak sah? Karena jelas di situ tidak ada tumak ninanya. Jadi beliau mengatakan itu tidak sah bukan tanpa dalil, ada dalilnya, tapi beliau tidak menjelaskan secara langsung. Tapi sebenarnya kita sebagai muslim sudah paham di titik mana tidak sahnya itu semua. Tidak sahnya karena tidak ada tumak nina di dalamnya, tidak ada ketenangan dalam gerakan di dalamnya, tidak ada khusyuk ya, yang ada mengejar bagaimana bisa cepat selesai. Kita ini pendengar sedang melaksanakan ibadah sholat, bukan sedang melaksanakan lomba lari yang cepat-cepatan terus siapa yang juara satu dia pemenangnya, bukan itu. Kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah yang itu ada tata caranya. Nah, saya memang ya sempat mendengar beberapa fenomena sholat tarawih ada yang 7 menit, 10 menit. Nah itu kan sesuatu yang mesti dipertanyakan, apakah syarat rukunnya sudah dipenuhi ya. Mungkin memang baca Al-Fatihah ya, tapi dengan cara-cara seperti itu kan tidak memenuhi syarat rukunnya. Karena membaca Al-Fatihah dalam semua sholat itu wajib ya. Nah, sholat sunnah juga ya wajib. Jadi mereka mungkin membaca surah Al-Fatihah, tetapi ada rukun-rukun yang mereka tidak penuhi, yaitu salah satunya adalah tumaknina. Jadi pendengar semuanya, ketika pendengar melaksanakan sholat tarawih, laksanakanlah dengan baik ya, laksanakanlah dengan khusyuk ya, dengan penuh ketenangan dan keseriusan. Seperti yang saya katakan, kita sedang melaksanakan sholat, bukan sedang melaksanakan lomba lari. Jadi sebenarnya praktek-praktek seperti ini mesti dikurangi atau dihilangkan ya, karena ini tidak benar itu. 7 menit, 10 menit. Ini bukan kultum. Ini adalah ibadah kepada Allah ya. Jadi di sini saya tidak menyalahkan misalnya orang-orang yang memilih sholat tarawih 8 rakaat, 10 rakaat, 30 rakaat pun silahkan. Tapi ingat, harus memenuhi syarat dan rukunnya ya. Salah satunya pentingnya tumaknina,
pentingnya ketenangan dalam gerakan supaya kita mendapatkan pahala dari sholat itu. Karena sayang sekali ketika kita maunya buru-buru, kita akan rugi karena kita tidak akan mendapat pahala dari sholat itu. Ya, sholat tarawih walaupun sholat sunnah, tapi dia pahalanya besar karena itu kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Jadi hendaknya pendengar semuanya ketika melaksanakan sholat, termasuk sholat tarawih, bisa melaksanakannya dengan baik, dengan kekhusyuan, dengan keseriusan, karena kita sedang tidak melaksanakan lomba lari yang harus ditentukan pemenangnya siapa kalau juara satu, ya, atau kita tidak sedang mengejar rekor muri sholat tercepat. Nah, tidak seperti itu, karena kembali lagi Nabi Muhammad SAW mengatakan, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, mudah-mudahan pendengar di bulan Ramadan ini bisa menghiasi ibadah sholat dengan baik dan melaksanakan semua ibadah termasuk sholat tarawih dengan baik dan juga serius sesuai dengan tuntunan. Dan saya ucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.